Menurut lu kenapa perempuan perlu nggak ambil sekolah tinggi? Sampai S2 lah, S3. Karena kita mampu, Jens. Amanda Fallani is in the house, guys! Thank you loh. Thank you so much for inviting me. Kok dejavu sih? Dejavu ya, dulu ngundang Jens, sekarang gantian. Iya. Emang harus kayak gitu dunia perkontenan. Betul. Dulu satu ruangan, Oh iya, betul. satu deadline, Betul, sama-sama alumni. betul. Alumni apa? Cari tahu sendiri. Banyak kok Oke, banyak. historinya ya, kita ada di mana dulu. Kehidupan kita banyak ya. Guys, yang nggak tahu Amanda Fallani, Amanda Fallani ini adalah pokoknya she's a mother, she's a wife, she's a wanita karir profesional, perfeksionis tuh kan. Pokoknya kita hari ini akan ngebahas yang seru-seru tentang Amanda Fallani, tentang kehidupan ibu rumah tangga yang berkarir dan berpendidikan tinggi. Wow, Berat ya? that's Ada quite terbeban nggak? too much ya, kayaknya kalau direntengin gitu Iya, ya. kayak beban kok jadinya Oh, saya iya, ya iya. gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol kita mau main games dulu. Jadi gue akan menyebutkan Nice. satu pernyataan. Lo jawab Oke. setuju atau enggak. Oke. Ya, beserta alasannya. Ya. Alright, wow, alasannya Anda ini nih tegang harus ya, padahal mikir. ini main games Bener, loh. oke. Niatnya ini ice breaking, kenapa dia jadi tegang? Oke, lanjut ya. Nih. Perempuan itu ribet, setuju atau enggak? Because we are detail oriented, yes. Looks like from outside mungkin jadi ribet, tapi kita kan banyak sekali yang harus dipikirkan. Betul. Detail oriented sih, jadi lihatnya ribet mungkin. Jadi bukan ribet, kita tuh oriented. Detail oriented. Detail oriented, tertata. Kan ribet. Betul. Mereka susah aja nyebut detail oriented. Jadi ribet gitu ya. Oke, lagi. Perempuan itu multitasking. Yes, exactly. Iya. We can actually ngebales chat kerjaan sambil ujung mata kita tuh ngeliat anak kita tuh lagi mau jatuh. Wait, Super Bener. woman banget ya. Oke, lanjut. Nah, ini seru nih. apa nih? Perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya ke dapur juga. Oh, no, Setuju man. atau enggak? Big no, totally nggak setuju. Why? Because ya karena edukasi itu atau pendidikan adalah hak segala gender. Keren ya? Kayak hak segala bangsa. Iya Dan dong. hak segala gender. Walaupun ujung-ujungnya Anda juga ke dapur kan? Oh iya, semuanya juga harusnya dapur ya. Laki-laki, perempuan. Karena kalau misalnya prinsipnya saling, itu bahkan sebuah keluarga bisa lebih berfungsi sih. Betul. Suamiku juga ke dapur kok. Iya Nanya, udah selesai belum masalah? Setuju atau enggak ya? Di serius ya, ini pernah lewat di FYP gua, ada yang ngomong kayak gini, jadi ada orang wawancara gitu kan nanya, menurut lo apa pekerjaan yang paling mudah? Ada yang jawab ibu rumah tangga. Oh my god, kasihan yang ngomong gitu ya, yang jawab itu ya. Dia nggak pernah jadi IRT. Ibu rumah tangga Belum. kayaknya. Belum pernah. Kayaknya pasti iya. belum. Pernah lihat kan? Pernah. Dia Iya. bilang kan, menurut lo Betul. ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling mudah, setuju atau enggak? Tidak setuju, Jens. Justru ya kalau misalnya kita lihat banyak peristiwa gitu ya, sadly to say ya yang depresi, Yes. unfortunately yang bunuh diri gitu ya, itu kebanyakan ya kalau misalnya dilihat datanya lagi memang ibu rumah tangga, ibu gitu ya. Nah itu mungkin salah satu pendorong atau faktor jawabannya adalah being a housewife gitu ya, atau full time mother is very difficult. Yes. Jadi tidak setuju, tidak jelas setuju. tidak setuju, bahkan data mengatakan demikian Iya. gitu loh. It's hard. Betul. Mesti kita nikahin sama siapa itu yang jawab? Dia merasakan itu bebannya itu ya. Oke, satu lagi. Apa nih? Perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Setuju atau enggak? Tidak setuju sih, karena makin kesini ya aku sendiri membuktikan Kok self claim? Mulai flexing ya? Enggak. Tapi ya, baik di beberapa media atau perusahaan yang sempat aku bekerja dan saat ini aku bekerja, ya aku dipercaya Jadi menjadi pemimpin. team leader. Oke. Jadi ya aku membuktikan. menjawab dengan jawaban yang sudah aku buktikan sendiri. Betul. Berarti lu setuju dong Mbak Puan jadi presiden? Ini boleh abstain nggak di sini?
Itu Tapi kan pertanyaannya. leader kan harus ada kriterianya. Iya. Oh, leader tuh harus ada kriterianya. Cewek pun cowok, ya. Iya dong. Coba iya. kriteria seorang leader menurut Amanda Fallani. For a woman. For a woman need to be flexible. Fleksibel. Treat their team with ya kindness juga ya. Yes. Jadi kita kalau misalnya sebagai leader treat people with kindness itu maksudnya adalah ketika kita melihat tim kita hanya sebagai pekerja, Yes. itu ya nggak akan berhasil misi atau target yang akan kita capai sih, James. Dan Gitu. biasanya perempuan justru emang punya powernya lebih Betul. di situ. Betul. Treat people like human. Ya, Iya, dengan exactly. kindness dan segala macam. Oke, keren, tepuk tangan dong. Itulah Amanda Fallani ya. Oke, sebentar ya. Karena karir prestasi Amanda Fallani ini banyak banget. Jadi saya mau bacain dulu contekannya karena banyak ya. Jadi saya harus baca nih biar yang nonton saya ini tahu ya siapakah Amanda Fallani ini ya. Dia udah 13 tahun berkarir, benar ya. 13 tahun berkarir ya. Wow. Pernah jadi news reporter, I mean like journalist, we together ya, work together as a journalist waktu itu ya. Lu paling jauh pernah kemana? Eropa ya kalau luar negeri ya. Iya, Eropa ya. Eropa. Kemana ya waktu itu? Belanda. Oh, Belanda. Saya Rusia. Ih, luar biasa. Dan topiknya apa coba? Nuklir. Gila keren Oh, ingat banget. ya? Oh, keren itu betul ya? Oh, iya, kita iya, kan iya. yang assign Anda siapa Oh ini? ya, Anda ya. Jadi saya saking tomboynya dulu justru ya. Orang-orang pikir, ih, dandan apa padahal kerjaan kita Ya, luar keren biasa ya loh ibu ini. Nah, jurnalis ya, kita pernah Ya. bareng-bareng lah ya berjuang Betul. situ ya, jadi news reporter, producer, senior Betul. producer. Senior producer. Terus video manager juga di Narasi ya, head of video content creator community di Narasi, head of original content at Narasi. Ada yang kurang? Ya, sekarang dipercaya di perusahaan baru sebagai Chief Content and Community Officer. Ya. Jadi, ya. Kenapa ya aku ambil ya itu? Kok jadi mempertanyakan diri sendiri kenapa ya? Bebannya tuh besar ternyata, tapi Beban besar, cuan besar kali saya. Ada nggak yang menurut lu belum capai, tapi lu pengen kayak I want to be like apa gitu? Head of Chief Media apa gitu kan, lu yang build gitu atau apa gitu? Ya, for now it's already ya menurutku aku saja di level atau titik saat ini tuh udah beyond expectation ya. C-level in one new media kan. Yes. Meskipun ini memang perusahaan baru, perusahaan media baru, tapi mendapat kepercayaan menjadi C-level. Itu saja sudah satu hal yang aku sendiri gemeter gitu. Tapi ya what doesn't kill you make you stronger, right? Betul. Ya ketika aku di sini itu melihat sebagai growth zone-ku ini berkembang nih kalau misalnya dikasih tantangan yang bikin kita takut gitu. Benar. Nah mungkin itu satu hal yang selalu aku nikmati justru. Gak tahu ya kenapa ini kayaknya Yang kelainan dinikmati ya. bukan comfort zone. Yang dinikmati adalah difficult zone oleh dia ya. Nggak bisa dikasih comfort zone, ini apa sih terlalu nyaman AC-nya gitu. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Dia harus dikasih difficult zone. Tapi itu memang nge-trigger lu untuk Iya. like I can do this. Why not? Ya karena ketika dikasih new challenge, it makes us motivated. Yes. Bukan ambisius yang memang ya konotasi mungkin kalau di Indonesia ambisius person atau ambitious woman tuh kayaknya negatif banget gitu ya. Bener. Padahal enggak Padahal ya. enggak, tapi mungkin in other words kayak motivated. Perempuan yang ambisius. Kenapa menurut lo itu konotasi yang negatif di Indonesia? Mungkin belum terbiasa, belum menjadi normal untuk perempuan menjadi pemimpin. Yes. Perempuan yang memiliki keluarga, banyak anak, berkarirnya sukses. Dibilangnya ambisius gitu kan. Dan itu jadinya negatif diterimanya. Padahal itu bisa diwajarkan, bisa dinormalisasi gitu seperti itu. Iya. Karena gini, pandangan orang adalah lu kan udah punya anak nih. Lu udah punya suami, lu udah jadi ibu rumah tangga. Buat apalagi sih yang mau dicapai? Betul. Iya nggak sih? Betul. Stigma-stigma kayak gitu yang kayak lu mau jadi wanita karir juga. Ya. Kok rakus ya? Jadi kesannya kayak
Oh seneng ya ninggalin anak-anak. Akhirnya gitu kan stigma-stigma dilihat kayak kalau perempuan itu sukses di industrinya atau di karirnya, yang dikorbankan adalah anaknya, keluarganya. Loh, itu satu pikiran yang tidak adil gitu. Mana jadi wajar gitu kan. Nah, artinya ini yang membentuk istilah perempuan yang ambisius itu jadi negatif, James. Tapi ini kita harus ubah. Ya artinya dengan kita berkampanye melalui ya video channel seperti ini bagus sekali gitu ya untuk kita terus mengkampanyekan narasi-narasi seperti ini. Benar-benar, karena believe it or not, di luar sana termasuk followers gue ya, maksud gue banyak yang cerita bahwa aku tuh sebenarnya masih pengen bekerja. Dari segi ekonomi, ya sebenarnya membutuhkan untuk perempuannya juga bekerja, ngerti nggak lo? Oh jadi, ya, jadi gini. Itu ada drive utamanya juga itu. Sebenarnya ya? drive utamanya itu. Sebenarnya tujuan mereka, I have to meninggalkan anak-anakku di rumah, misalnya dengan neneknya, atau dengan helper, atau dengan whoever it is, dan saya harus bekerja. Sebenarnya tujuan mereka is not only about ambitious being on top atau bikin karir, but we need money, like tapi beberapa kasus adalah ya entah, family members yang lain, entah ibu mertua lah atau bahkan suaminya yang ngerasa kayak udah lurus anak-anaknya jadi rumah, udah bisa handle kok ini, padahal sebenarnya enggak. Padahal perempuan itu, para ibu rumah tangga ini they just try to help. Betul. Kayak mereka ini. Jadi ya itulah harus mulai dirubah bahwa however ya perempuan-perempuan ini juga punya harusnya punya peluang yang sama ya. Betul untuk sekali berkarir dan segala macam. Dan satu lagi sebenarnya memang tidak setiap perempuan memiliki support system dan itu mungkin bisa dibilang privilege artinya kalau misalnya memang kita sudah memilih sebagai pasangan, mereka berdua gitu ya, suami istri sudah memilih untuk joint income, ya kan? Artinya bukan hanya kita mengandalkan privilege kita punya orang tua ataupun family member yang lain untuk membantu kita, bukan. Tapi we need to build support system yang berhasil gitu ya, atau functioning istilahnya ya, functioning tanpa harus mengandalkan privilege itu. Sebenarnya gimana caranya? Kalau misalnya perempuan berkarir itu juga berhasil di managing people di kantor, harusnya dia juga ini pelajaran buat aku ya. Ini aku juga exercise setiap hari. Bagaimana memanage people di rumah. Exactly. Justru ini entity yang paling besar atau yang paling berharga, yang gimana caranya kita manage keluarga ini function. Ya aku sendiri gitu. Betul. That's why dengan lo bisa ngatur di rumah, otomatis. Betul sih. Lo bisa ngejalanin. Dan percaya nggak sih, James? Ada satu ini kan ya, kayak ya big goals, aims-nya ibu-ibu atau bahkan ya semuanya sih, work-life balance gitu. For me, every day is a struggle to find the perfect balance. Aku belum pernah atau belum ya menemukan that constant balance, belum. Karena setiap hari tuh pasti ada aja hal yang membuat rencana itu di luar rencana, ngerti gak sih? Paham gue. Ada misalnya katakanlah, jam sekian ini waktunya saya bekerja ya. Misalnya katakan helper di rumah bisa handle dari jam sekian dan jam sekian. Tapi misalnya ada kejadian ya ART-ku sakit, terus kemudian aku juga jadinya harus menggagalkan semua rencana. Nah itu setiap hari ada terus kayak gitu. Betul. Jadinya setiap hari adalah perjuangan kita untuk menemukan titik keseimbangan antara pekerjaan dan rumah atau keluarga. Tapi tentu prioritas adalah keluarga. Keluarga, iya. Itulah ya, kan juga banyak yang nanya nih, working mom, as a working mom, lu pernah ngalamin as a full time mother nggak? Yang lu nggak kerja, lu full di rumah. Pernah nggak? Pernah ketika maternity leave ya. Maternity leave ya. 3 bulan. Betul. Nah itu lu bisa bedain dong berarti full time mother dengan working mom. Ya. Itu gimana bedanya menurut lu? Aku jujur saya ketika 3 ditanya, tahun saya jangan ketika ditanya being a full time mom gitu ya, without doing anything beside the routine gitu kan, aku salut sih. 3 years guys. itu perjuangan luar biasa banget dan aku ya ketika reflect back misalnya katakanlah my mom gitu ya, orang tua kita lah, orang tua kita gitu.
Itu perjuangannya sih luar biasa untuk dia bisa bahkan menemukan kesehatan mentalnya dia sendiri gitu Untuk ya. tetap waras ya. Iya, untuk tetap waras, ya raising kids gitu kan, bukan Betul. kids banyak gitu kan. Say. Ya itu mungkin perjuangannya berapa kali lipat dibanding working mother. Yes. Oke, aku juggling kerja sambil pumping, meeting sambil mikir anak. Iya. Tapi kalau misalnya being a full-time mother dengan hal yang dihadapi itu saja, Monoton. itu perjuangan yang luar biasa. Yes. Memang. Makanya gue selalu bilang salut sama ibu rumah tangga yang survive as a full-time mother gitu ya. However, banyak ibu-ibu juga yang memilih untuk akhirnya udah kerja, sebenarnya kerja untuk me time, Say. Betul. Banyak kok yang kayak gitu. It's okay, I mean like, so it's your me time and then you productive, you menghasilkan Iya, juga. betul, Ya as betul. long as you can manage everything at home gitu kan, dengan segala macam keluarga tetap terkontrol, ya it's okay menurut gue. Makanya gue nggak pernah, gue selalu gini, ke followersku yang begitu banyak ibu rumah tangga yang struggling dengan perjuangan segala macam, it's okay. Kalau ada neneknya yang nungguin, bantuin atau apa, you mau mulai bisnis misalnya, mau harus keluar, harus belanja, harus mulai bikin kue atau apa, do it. If you have helper, lu bisa kontrol everything di rumah, nggak apa-apa gitu loh. It's okay tuh untuk bekerja sekarang, karena kan paradigma itu harus kita rubah, betul nggak sih? Ibu-ibu yang bekerja kayak gitu kan. Nah, Amanda, berarti lo itu orang yang kompetitif nggak sih? Kayak lo berkompetisi nggak dengan diri lo kah? Atau dengan diri lo sendiri atau dengan orang lain? Kompetitif? Kompetitif ya. Ini relatif sih Jens. Kalau misalnya aku dibilang kompetitif, ya karena aku merepresentasi satu perusahaan dan ketika misalnya melihat media lain atau perusahaan lain sebagai kompetitor, ya itu mungkin iya. Tapi kalau aku sendiri melihat diriku sebagai personal itu kompetitif dengan perempuan yang lain, enggak. Enggak juga sih sebenarnya. I'm rather motivated. Daripada, wah kok dia bisa, gue harus bisa lebih dari dia, enggak. Lebih justru malah terpancing. Kita malah seneng ya saya lihatin. Maksudnya teman-teman yang sebaya kita dengan pencapaian-pencapaian mereka, like, well that's cool. Ya, betul. Gitu kan? Nah, coba dilihat sekarang apa ya profesi yang perempuan masih sedikit ya? Di industri teknologi. Ya, betul. Ya. Di industri teknologi, ya IT gitu ya. Ya, mungkin memang secara ya kebutuhan pendidikannya kan memang sangat spesifik gitu ya. Menurutku ini yang perlu dibalance gitu ya, perlu diimbangi gender balance secara pekerja di bidang teknologi diisi oleh para perempuan gitu. Nah, aku sendiri ketika di perusahaan media yang baru ini berhadapan dengan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan teknologi. I'm the only woman in my team to develop a product. Kayak gitu. Dan kemana ini cewek-cewek geek seksi ya kan menurut seorang Amanda Fahlamni? Gender equality itu yang kayak gimana menurut lo? Kalau balik lagi ke case yang tadi baru kita bahas adalah memberikan penugasan atau tanggung jawab berdasarkan kompetensinya. Catat gitu. Kompetensi ketika misalnya memang yang lebih unggul atau bisa dipercaya adalah perempuan, ya kasih ke perempuan. Betul. Kalau misalnya memang ya dari di antara semua yang ada dalam ruangan itu hanya laki-laki gitu ya, yang unggul, perempuan yang enggak, ya udah kita ya sebagai misalnya leader juga melihat bagaimana caranya being fair to our team kan. Ketika misalnya perempuan ini belum bisa mengerjakan tanggung jawab, cari cara untuk bisa ngedevelop dia. Seperti apa? That's team leader ya. No wonder ya. Ibu ini ya menjadi team leader in every team. Karena bahkan the weakness pun lo mikirin gimana how to develop them. Bukan oh ya udah lo nggak sanggup, selesai. Betul. Tapi how membuat mereka jadi sanggup, mungkin in different field ya. Maksudnya in a different area, mungkin bukan hal itu, tapi bagaimana nunjukin kemampuan mereka. So, Amanda Fahlamni ya, boleh sebutkan pendidikan Anda, lu S1 di
Di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, ambil jurusan hubungan internasional. S2 di? United Kingdom, London. Nggak mau ambil S3, Bu? S3 sedang dipikirkan. Oh, kirain sedang dijalankan. Gue kaget. Gue kira kayak, oh lu lagi ngambil disertasi apa gimana? Sedang dipikirkan untuk yang memang masih di Indonesia aja sih sebenarnya. Di Indonesia ya. Iya. Kenapa sekolah tinggi-tinggi menurut lo? Kenapa? Itu sebenarnya pertanyaan buat gue juga sebenarnya. Kayak lu ngapain gitu. Iya. Enggak, sekarang saya mau tanya ke kamu. Saya yang jadi host. Suka saya dong. Saya tanya ke kamu. Menurut lu kenapa perempuan perlu nggak ambil sekolah tinggi? Sampai S2 lah ya, S3 I mean. Karena kita mampu, Jens. Karena kalau S3 itu kan sebenarnya justru interest kita kan lebih spesifik lagi gitu ya. Kalau mungkin tesis S1 sangat apa yang kita pilih itu sangat general gitu ya. Skripsi ya. Kata yang lagi S1 sangat general. Aduh maaf ya teman-teman saya belum selesai. Karena ketika kita S3 tentunya sudah dibentuk dengan keinginan S3 itu untuk apa? Apakah untuk kebutuhan karir, untuk kebutuhan akademis ketika misalnya ada plan kita mau jadi pendidik gitu ya, dosen. Nah, jadi itu menjadi bekal kita untuk belajar juga ketika kita mau transfer ilmu ke orang lain gitu. Ya nggak sih, kalau misalnya kita mau menjadi educator gitu ya, you're content creator is also educator, man. Iya kan? Benar. Dan kalau misalnya kita nggak ngisi diri kita dengan bekal ilmu, mau ngisi pakai apa? Gitu. Bekal YouTube. Wah, iya bisa juga sih. Itu juga penting untuk kita menganalisa tren, fenomena. But it's different. Berbeda. Karena kita juga perlu divalidasi dengan teori, studi empiris gitu ya, yang bisa memperkuat penelitian. Iya, betul. Lu tahu nggak kemarin aja sampai heboh di dunia kecantikan, skincare, karena ada satu brand lah ya yang ngebahas. Lu tahu nggak yang dibahas itu sebenarnya cuma kita ngebahas SPF di sunscreen. Oke. Tapi karena si brand ini tidak menggunakan penelitian yang valid tentang how to apply sunscreen dan segala macam, itu rame semua dokter. Jadi yang ngebahas SPF ini ada orang-orang yang pada akhirnya yang berpendidikan, betul. yang belajar secara you say tadi empiris dengan penelitian dengan segala macam yang valid dan segala macam, akhirnya dibahas. Betul. Padahal kita kayak yang penting pagi pakai sunscreen ya. Kita kan nggak mikir. Padahal sebenarnya ketika kita punya ilmunya, we know gitu exactly. Dan artinya content creator atau beauty influencer kayak James ini diperlukan untuk memperkuat argumen kan? Betul. Penelitian itu, dan yang terpenting adalah menurutku pendidikan tinggi itu juga mempertajam kemampuan critical thinking dan analytical thinking kita, James. Kita tuh nggak bisa hanya benar-benar cuma ngelihat apa yang terjadi di luar, terus kemudian kita nambahin noise di luar, tidak dengan basis data, basis critical dan analytical thinking yang valid gitu loh. Betul. Dan you know what? Itu bisa dipakai di mana aja. Iya. Termasuk critical thinking tentang kenapa ya pasangan kita selingkuh? Karena itu akan mengubah cara pandang kita tentang berbagai hal. Yang lo bilang tadi, benar. Gini, kadang perempuan pernah banyak bahkan yang berpikir bahwa ketika pasangan selingkuh, it's because of her, ngerti nggak? Mereka blaming themselves aja. It's probably me, I'm not that beautiful, not that sexy, maybe I'm too fat, dan segala macam. But ketika lo belajar tentang critical thinking di dunia pendidikan, pendidikan formal lo, di situ lo bisa analisis. No. I've done this. You analisis bahwa di sekian lama hubungan, ya, kita udah pernah begini, kita we do it together dan segala macam. Tapi kenapa outputnya kok dia bisa selingkuh, gua enggak? How this commitment can break dan segala macam. Itu bisa dipikirin. Juga sih, betul. Kayak, oh it's not me. It's because maybe dia merasa,
oke, oh gue mungkin mungkin hubungan ini nggak balance, Betul. atau apa dan segala macam, atau Artinya- emang dia dikat aja gitu, ya nggak tahu. Kita lebih memiliki rasionalisasinya gitu ya, Perempuan dan itu atas butuh rasional. emosi kita gitu ya. That's why kenapa perempuan yang ibaratnya betul, berpendidikan, ya punya rasional lebih bagus karena ya dilatih Ya rasionalitasnya. semoga gue nggak menggunakan critical thinking dan analytical thinking gue untuk isu itu ya. Jangan sampai dipakai untuk saya kayak gitu juga ya. nggak mau sih. Saya sih belajar dari banyak hal. Oh, gitu. oke. Ya bukan pribadi. Coba kalau nih, Iya. Tapi benar. lu punya Untuk- anak 3, Iya. apakah lu akan menggiring tiga-tiga cowok ya? Betul. Selamat ya. Sama kan lu juga. Gue 2 cowok juga. Mm-mm. Nambah lagi berarti nunggu sampai cewek ada. Enggak. Begitu gue prinsipnya enggak Oh, nambah iya. sampai cewek, kalau udah cukup sama aja. Kan gender equality kan. Mau cewek cowok sama aja. Tapi lo akan apakah lo akan memacu anak-anak lo untuk berpendidikan setinggi-tingginya? Ya. That's why I work my ass off. Ooh, girl. As mom. Yeah. Yes, mom. Sama Well, sih. me and my husband though. Iya, kita. Mm-mm. Iya, itu yang selalu gue lontarkan ke anak kayak mama bekerja supaya kamu bisa bersekolah. Betul. Karena kita nggak tahu zaman depan anak kita pas Iya, gede kayak gimana, iya. say. Zaman kita aja kompetisi ini, Betul. kehidupan sudah ini apalagi zaman. Ya, tapi selain berpendidikan tinggi ya, we need to teach them how to be ya grounded juga ya, maksudnya Yes. itu ya learning their own culture Yep. gitu kan. Ya kalau misalnya Teach them about perlu, kindness dan betul. ya bagaimana jadi Dan kalau manusia. perlu gimana ya dia dicemplungin di satu daerah, desa untuk ngelihat gimana cara orang mereka yang di pelosok di desa itu hidup. Gitu. So mereka tahu iya, gitu tahu. ya. Itu penting banget sih, Jen. Bener. Ya kan? Nih, pernah nggak sih lu punya cerita momen teribet di hidup lo waktu kerja sama anak gitu? Ada nggak yang lo inget banget yang kayak hektik parah coba deh? Oh iya, baru tadi pagi, Jen. Kenapa tadi pagi? Ya, aku bilang tadi every day is a struggle to find the Iya, balance, iya. right? Kenapa tadi pagi ada apa? Tadi pagi ya ketika misalnya aku harus bekerja WFO dan suamiku juga WFO, karena kadang kita tuh membagi oke, hari ini WFH atau WFO gitu kan. Nah, dua-duanya harus WFO. Anak 3 nih, helper 2 doang di rumah. Nah, terus kemudian aku bakal di luar untuk bekerja lebih dari 8 jam. Oke. Tadi lagi kan ketika misalnya 8 jam adalah maksimal waktu untuk helper ngurus 3 anak. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, ya harus putar otak gimana caranya setidaknya salah satu support sama family memberku. Iya, oke. Akhirnya aku ya boyong semua anak-anakku beserta satu helperku ke rumah orang tuaku. Terus kemudian satunya lagi itu di rumah, dan saat aku ngebawa semuanya aku udah harus meeting. Jadi aku sambil bawa segala macam perlengkapan anak-anak sambil meeting. Terus kemudian aku drop anak-anakku di rumah orang tuaku. Aku disuruh kadang kan kalau misalnya kita meeting ada kita jadi Itu pasif. Zoom meeting. Zoom meeting. Oke. Zoom meeting, tapi kita kan kadang jadi passive listener, sering kali kan, memang harus mendengarkan aja tapi tanpa presentasi. Dilalah ketika aku sedang ribet gitu, tapi ya that's the mother power ya, multitasking lagi-lagi. Bawa segala perlengkapan sirkus anak-anak, terus oke, Kak Amanda gitu, aku dipanggilnya kakak, nggak mau dipanggil ibu, nggak tahu kenapa ya. Saya juga nggak tahu sih. Karena di media Gen Z kan anak muda anyway. Oke, Kak Amanda, boleh tolong di-share datanya bla bla bla. Mati gua. Saya Tadinya- gimana share-nya ya? Nah, itu ribet. Jadi ya tapi tetap harus showing my professionalism kan to the forum kan. Oke, kasih waktu 5 menit. Saya sedang cari materinya. Saya sedang cari boneka Paw Patrol, anak saya ada di mana? Tahu kayak itu gue. Ya, that's how we actually present ourselves ya, meskipun dengan segala keribetan, tapi ya we need to show our professionality to our coworker gitu kan. Yes. Oke, 5 menit udah settle semuanya, masuk lagi ke aku ke dalam taksi gitu ya.
dan aku di handphone kan. Iya. Oke, cari di handphone kalau Zoom meeting kan susah banget. Oke, ya lu langsung present. Oh my god. Dan mereka di forum itu yang nggak tahu keribetan aku di balik Zoom iya, meeting iya, itu. iya. Ya they don't know. Iya, they don't need to know juga ya. Iya. Pokoknya saya present, udah. Iya. Dia nggak Iya. tahu belakang-belakangnya gimana. Oke. Terus gue penasaran, so masih ada momen pacaran nggak sama laki lo? I mean like, you know, date night, blah blah. Mungkin itu yang harus kami korbankan dulu saat ini. Ya kan nggak bisa. Suaminya nonton ini. Iya dong, Iya, maksudnya emang harus kadang ada momen untuk- kita harus prioritaskan dulu di di pekerjaan masing-masing, di keluarga. Artinya ya romantisme ini tuh memang harus susah banget cari waktunya sih. Ya, tapi sebenarnya quality time Iya, atau date night itu kan nggak harus selalu keluar berdua berjam-jam. Ya sebelum tidur ketika misalnya katakanlah mengecup pipi masing-masing, Nah, meluk aja ketika dia meeting, itu enough sih. iya sih. Ya untuk membuat kita tuh, oke, gue masih punya Partner in partner life ya. yang Iya, mensupport yes. segala keribetan ini gitu ya. Keribetan yang indah ini gitu ya. Karena kita kan Keribetan yang lo menikmati ya. nikmati, iya Betul, kan? betul. Oke. Caranya beda-beda, nggak harus yang memang spending time together for some hours gitu ya, nggak juga sih. Tapi yes, ya memang itu yang harus saat ini dikorbankan, tapi harus dipikirkan gimana caranya bisa konsisten punya waktu berdua sih. Iya sih. Abis ini kayak cuti nih. Libur bangsanya. Terakhir deh Amanda, Ya. menurut lo perempuan yang sukses itu yang kayak gimana? Wow, this very difficult question ya. Sukses itu artinya dia juga bisa menikmati apa yang dia pilih sih. Ya nggak sih? Ketika dia memilih dan dia bahagia dengan pilihannya, tidak menyesal gitu ya. Menikmati setiap Every journey hal, ya. ya setiap Menikmati Betul. itu dan menerima tuh it doesn't mean that happy itu it doesn't mean that semua mulus ya. Ngerti gak sih lo? In Betul. every choices, Betul. even bad momennya pun you Betul. enjoy the moment gitu. You jalani. Untuk bisa menikmati itu kan sebenarnya juga perjalanannya panjang ya, Jens. Aku merasa juga setiap perempuan punya journey of acceptance-nya tuh masing-masing berbeda. Timeline masing-masing perempuan tuh berbeda-beda untuk bisa menerima dirinya sendiri. Tapi sooner or later ya kalian akan bisa menemukan self acceptance itu, gitu sih. Jadi nikmati dulu aja segala macam perjuangan, kesulitan, suka dukanya sampai kalian bisa menemukan ya titik di mana kalian bisa menerima pilihan bahkan situasi yang memang di luar kontrol kalian gitu ya. Tapi intinya yang sukses atau yang bahagia itu adalah mereka yang menerima ya pilihannya sendiri gitu ya. Keren. Ibu-ibu di luar sana, ini aku mau kasih tahu ya bahwa however banyak yang ngerasa kayak perempuan-perempuan di luar sana itu kan punya banyak mimpi ya. Meskipun sudah menikah, punya anak, tapi kan dia juga punya keinginan. Betul. However kan, Iya. ada perempuan-perempuan yang masih, tapi aku udah dulu pengen buka toko roti misalnya. Tapi aku harus ngurus anak, aku harus ngurus rumah dan segala macam. So ada juga perempuan-perempuan yang sudah menikah punya anak, terus enggak, tapi aku tuh pengen jadi bintang iklan kayak gitu. Dari dulu punya cita, tapi kayak mereka harus mengorbankan impian dan cita-cita itu. Aku selalu berpikir bahwa seperti tadi lo bilang bahwa timeline orang kan beda-beda ya. Gue selalu meyakinkan buat ibu-ibu di luar sana, jangan pernah berhenti bermimpi, it's okay. Betul. I mean, nggak apa-apa gitu loh punya harapan, betul. punya cita-cita. Iya. Kok yang punya cita-cita kan nggak cuma laki-laki doang. Iya. Karir harus ini, Benar. harus pencapaian ini gitu kan. It's okay. Apalagi cita-cita sekarang kita double ya jadi mama. Benar nggak sih, Benar. cita-cita ke anak-anak kita, ke Benar. family dan mewujudkan cita-cita anak ya maksudnya. yes, mewujudkan cita-cita anak, ya kan, dan segala macam. Tapi kan kita pasti punya kan, rasa kayak I want to do that, I want to do this. Gue selalu ingetin untuk, bener gak sih, untuk kayak jangan lose hope. Ya. There's always a time
Ya pasti ada waktu momen ketika yang tadi lu bilang mungkin situasi di luar kendali kita nih. Oh belum bisa. Tapi gue selalu yakin there is always a time. Benar. Ya untuk kita gapai impian dan cita-cita. Ibu rumah tangga semua Benar. bisa kok apapun itu. Ya sih. Setuju banget. Hidup kan maraton ya. Jangan lihat hidup jadi kayak area sprint. Maraton kok panjang. Bisa jadi yang sukses sekarang nantinya ya memang dia akan slowing down. Betul. Bisa jadi kita slowing down sekarang, suksesnya nanti. Yes. Ya mudah aja sih, maksudnya jangan lihat diri sendiri itu lebih tidak bahagia daripada orang lain gitu ya. Betul, Tapi kita ada timing masing-masing untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesan itu sih. Life is a marathon guys. Yes. Mari kita lari. Terima kasih Amanda Thank you Fahani. so much. Thank you so much. Thank you so much. Semoga punya banyak insight ya buat Oh, teman-teman kalian. amin. Ingat guys, kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich, and talented. Siap. God bless you. Bye.